Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menentukan median dan modus suatu data. Kemarin kita sudah belajar tentang menentukan rata-rata. Nah, kali ini kita akan belajar menentukan median dan modus suatu data. Oke, siapkan alat tulis kalian dan mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, apa sih yang dinamakan median itu? Median adalah nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data itu diurutkan. Urutannya dari kecil ke besar. Jadi untuk menentukan median, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Oke? Nah, jika datanya ganjil, maka mediannya itu adalah data keberapa dibagi 2. N ini menunjukkan banyak data. Kalau datanya genap, jumlah 2 data nilai tengah, yaitu data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Masih bingung dengan rumusnya? Mari kita ke penerapannya saja agar kalian lebih paham. Nah, contohnya, Pak Andi punya skor lomba menari. Skornya 120, 135, dan seterusnya. Perintahnya adalah tentukan median skor lomba di atas. Oke, yang pertama, untuk menentukan median, kita harus mengurutkannya dari kecil ke besar. Yang paling kecil 90 dan seterusnya sampai yang paling besar 125. 160-nya ada 2 ditulis semua. Jadi, datanya ditulis semua diurutkan dari kecil ke besar. Setelah itu kita ambil yang tengahnya. Yang tengahnya 135 kan? Kalau kalian kesulitan menentukan yang tengah, kita bisa mencoretnya satu persatu dari kanan ke kiri. Lihat di sini, sebelah kiri coretannya ada 4, sebelah kanan coretannya ada 4. Jadi, nilai tengahnya 135. Kesimpulannya, kalau datanya sedikit, kita tidak perlu menggunakan rumus. Atau secara manual bisa, menggunakan rumus juga bisa. Kalau manual, caranya seperti ini. Diurutkan, lalu dicoret kanan dan kirinya dengan jumlah yang sama. Pastikan jumlahnya sama. Di sini kanan 4 tercoret, kiri 4. Tersisa 135. Ini datanya ganjil. Kalau ini manual. Kalau pakai rumus, berarti kan data ke N. Tadi kan datanya 9. 9 tambah 1, 10. 10 bagi 2 itu 5. Data kelima, kita coba lihat. Data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Sama saja kan? Terserah kalian boleh pakai cara yang mana. Jadi medianya adalah 135. Oke? Sekarang contohnya kalau datanya itu genap. Perhatikan. Pak Andi tadi punya skor lomba, lalu tambah satu skor lagi, di sini 145, jadi datanya ada 10, artinya genap. Maka, cara menentukan mediannya adalah sama kayak tadi, kita urutkan. Nah, setelah kita mengurutkan dari kecil ke besar, kita coret-coret juga. Mencoretnya harus jumlahnya sama ya. Nah, perhatikan, di sini kita sudah punya coretan 4, dan coretan 4 di kanan dan di kiri. Kalau kita coret lagi, maka angkanya akan habis. Maka, yang diambil adalah 2 nilai tengah ini. Jumlah 2 data tengah. Artinya, kedua data ini kita jumlahkan. 135 ditambah 145. Lalu kita bagi 2. Jadi, 280 ya. 135 tambah 140. 280 dibagi 2, 140. Jadi median dari nilai lomba ini adalah 140 kalau kita menggunakan cara manual. Kalau kita menggunakan cara rumus, berarti 10 dibagi 2, 5. Ini 10 bagi 2 kan 5. 5 tambah 1, 6. Berarti data ke-5 ditambah data ke-6. Data ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. 135. Dan data ke-6 dijumlahkan dibagi 2. Lagi-lagi terserah kalian, boleh pakai rumus, boleh pakai manual dengan cara dicoret-coret. Oke? Sekarang, contoh soalnya. Oh, sebelum contoh soal, kita bahas modus dulu ya. Pak Andi lupa. Nih, modus adalah bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data yang paling banyak muncul. Modus ini paling gampang mengetahuinya.
Lanjut. Nah, ada hal yang perlu Pak Andi sampaikan. Pada suatu data, itu bisa terdapat lebih dari satu modus. Dan juga pada data itu ada yang tidak memiliki modus. Oke, langsung kita bahas apa sih modus itu. Kita ke contohnya biar lebih paham. Di sini Pak Andi menggunakan skor lomba tadi. Nah, kita akan menentukan modus skor lomba di atas. Pengertian modus adalah data yang paling banyak muncul. Perhatikan di sini ada angka 120, 135, dan seterusnya. Di sini, angka 160 itu muncul sebanyak 2 kali, sedangkan yang lain itu hanya muncul 1 kali. Maka, modusnya adalah 160. Gampang kan menentukan modus? Sekarang Pak Andi akan memberikan contoh data yang tidak mempunyai modus. Pak Andi mengubah data lombanya. Perhatikan di sini, semua angka itu hanya muncul 1 kali. 120 1 kali, dan seterusnya. Berarti modusnya berapa? Pembahasannya, modusnya itu tidak ada. Karena semua data muncul 1 kali. Oke? Bagaimana yang modusnya itu lebih dari 1? Misal di sini 125 muncul 2 kali. Berarti modusnya 160 dan 125. Kalau 125-nya muncul 2 kali. Jadi itu ya modus. Kita tinggal memilih angka yang paling sering muncul. Kita akan membahas tentang contoh soal yang pertama. Perintahnya gini, tentukan median dan modus nilai berikut. Di sini ada nilai, dan di sini ada frekuensi. Frekuensi itu artinya adalah dia munculnya berapa kali. Misal nilai 5, frekuensinya 3. Berarti ada 3 anak yang mendapatkan nilai 5. Oke? Berarti ada 4 anak yang mendapatkan nilai 6, dan seterusnya. Kita disuruh menentukan median. Langkah pertamanya adalah kita harus tahu data itu ganjil atau genap. Kenapa? Karena nanti yang kita gunakan rumus yang ganjil atau rumus yang genap. Dari mana kita mengetahui data itu ganjil atau genap? Kita menjumlahkan frekuensinya. 3 tambah 4 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 2. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 30. 30 genap atau ganjil? 30 itu genap ya. Jadi kita menggunakan rumus yang data genap. Oke, jadi banyak data atau N itu 30. Kita menggunakan rumus genap. Berarti data ke-30 dibagi 2 ditambah data ke-30 bagi 2 ditambah 1. 30 bagi 2, 15. 15 ditambah 1, 16. Berarti yang kita butuhkan adalah data ke-15 dan data ke-16. Berapa ya data ke-13 dan ke-16? Perhatikan di sini. Frekuensi yang pertama itu 3. Artinya, data pertama sampai data ketiga itu adalah 5. Terus di sini, kalau kita jumlahkan, 1 ke 3 itu 5. Terus di sini kan 4. Sedangkan 4 ditambah 3 itu 7. Berarti data ke-4 sampai ke-7 itu 6. Paham ya? 1 ke 3 itu 5, 4 ke 7 itu 6. Yang kita butuhkan data ke-15 dan ke-16. Nah, kalau kita jumlahkan lagi, 10 tambah 4 tambah 3 itu 17. Berarti di sini data ke-8 sampai ke-17 itu adalah 7. Sedangkan data ke-15 dan ke-16 itu kan ada di sini. Tadi di sini kan data ke-8 sampai 17. Yang kita butuhkan kan 15 ke-16. Berarti data ke-15 adalah 7, ke-16 adalah 7. Lalu kita jumlahkan. 7 tambah 7, 14. 14 bagi 2 itu 7. Selesai, mediannya adalah 7. Berikutnya, kita akan mencari modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Perhatikan frekuensinya, angka 7 itu muncul 10 kali. Berarti gampang, modusnya adalah 7. Bisa dipahami ya? Sekarang ke contoh soal yang kedua. Di sini ada tabel atau diagram batang tentang penjualan sepatu olahraga. Di sini ukuran sepatunya dan di sini banyak sepatu yang terjual. Perintahnya adalah tentukan median dan modus penjualan di atas. Sama seperti tadi, kita harus menjumlahkan dulu agar kita tahu datanya genap atau ganjil. Kita jumlahkan 2 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 5 tambah 12
tambah 15, tambah 10, tambah 8, tambah 3, jumlahnya 68, berarti genap lagi ya. Nah, karena jumlahnya genap, kita menggunakan rumus ini. Data ke N dibagi 2, ditambah data ke N dibagi 2, ditambah 1. 68 dibagi 2, itu 34. Berarti yang sebelah sini tinggal 34 tambah 1, 35 dibagi 2. Di mana data ke-34 dan data ke-35, oke mari kita jumlahkan. Ini 2 tambah 4, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 12, 32. Jadi 36 sampai 41 ini adalah data dari data ke-1 sampai ke-32. Ini sudah urut ya, jadi kita tidak perlu mengurutkan. Data ke-1 sampai ke-32 di sini. Yang kita butuhkan itu adalah ke-34 sampai dan ke-35. 34 dan 35. Di sini 32 di sini mentoknya. 32 ditambah 15 adalah 47. Jadi yang di sini itu adalah data ke-33 sampai dengan 47, nilainya adalah 42 semua. Maka medianya adalah 42 ditambah 42 per 2. 84 dibagi 2, 42. Selesai, medianya ketemu 42. Bagaimana dengan modusnya? Di sini data yang paling banyak muncul adalah 42 sebanyak 15. Maka modusnya 42. Selesai. Oke, sekian penjelasan dari Pak Andi tentang median dan modus. Semoga bermanfaat untuk kalian dan selamat belajar di rumah. Nah, agar kalian lebih paham lagi, silahkan dikerjakan soal berikut ini ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.